Jadi sebenarnya ada beberapa prinsip dalam stoikisme ini yang cocok dengan ajaran Islam, tapi ada juga yang tidak cocok. Dimensi internal eksternal ini sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam. Yang intinya adalah ya kita bisa mengendalikan diri kita ini ketika kita tidak berharap kepada makhluk, tapi kita berharap kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ada juga prinsip lain dari stoikisme ini yang kurang cocok dengan ajaran Islam. Misalnya dalam hal rasionalisasi. Jadi dalam stoikisme ini manusia itu dituntut untuk mengendalikan pikirannya sehingga dia bisa mencapai ketenangan. Nah, dalam Islam, berpikir merupakan bagian dari ibadah. Berapa banyak ayat di Al-Quran yang menerangkan tentang anjuran untuk berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Tapi bagaimanapun berpikir dengan menggunakan akal itu tidak akan mampu kita lakukan terus menerus. Artinya apa? Akal itu ada batasnya. Tidak semua hal bisa kita rasionalkan, kan? Mata saja kita melihat cahaya lama-lama itu bisa silau, kita nggak sanggup. Kita makan merasakan asin, manis, pedas saja itu ada batasnya. Termasuk pikiran ini terbatas. Penting memang kita untuk berpikir positif, tapi sayangnya dalam stoikisme ini tidak ada pedoman agama. Artinya dia berpikir positif ya berpikir positif aja. Nah, sedangkan dalam Islam berpikir positif itu ada kendalinya. Jadi kita berpikir positif karena Allah. Karena Allah itu bersama pikiran kita. Dalam suatu hadis Allah mengatakan, Ana inda dhonni abdi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi ketika kita berpikir sesuatu yang positif, maka Allah akan mendukung positif itu. Itu juga kalau negatif. Jadi kita ada apa istilahnya? Pedomannya, ada Allah di situ dalam pikiran kita. Misalnya ketika kita dihina oleh orang, dihina karya kita, misalnya kita berkarya, kita update status misalnya di Instagram, di WA, kita pasang foto, kita menyebarkan pesan dakwah misalnya, kata-kata mutiara atau ayat Quran, kemudian orang bilang, oh so alim lah, so ini, so itu. Nah, kita bisa berpikir positif di sini dengan cara apa? Oh, kita menganggap orang ini mungkin nggak paham tentang apa yang saya maksud, semoga dia diberi hidayah. Nah, jadi ada lanjutannya, kita mendoakan dia gitu. Nah, itulah aturan Islam. Sedangkan dalam stoikisme tidak ada ajaran seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu salah satu hal dalam stoikisme yang agak kurang kalau kita memegang prinsip itu tanpa kita mengamalkan ajaran Islam yang berhubungan dengan itu. Nah, kemudian juga yang agak kurang dalam stoikisme ini, kurang cocok kita terapkan sebagai muslim, yaitu kebahagiaan itu dicapai ketika kita memusatkan kebahagiaan itu pada diri sendiri. Kebahagiaan itu dari dalam diri sendiri kita. Padahal dalam Islam itu kebahagiaan itu dicapai sebagaimana kata Imam Ghazali, kebahagiaan itu dicapai ketika kita mencapai ma'rifatullah kepada Allah. Jadi Allah itu ukuran kebahagiaan kita. Ketika kita bisa mendapatkan cinta Allah, ridho Allah, disitulah kita bisa bahagia. Bukan karena diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Makna Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam. Di situ beliau juga mengutip kata-kata Imam Ghazali, kemudian merumuskan bahwasanya ya tahap untuk mencapai kebahagiaan Allah itu dengan cara kita mengetahui hakikat diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita sebagai hamba, kita mengenal diri kita sebagai ciptaan Allah, sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Lalu kita sadar bahwasanya Allah lah yang Maha Kuasa. Jadi walaupun orang-orang menghina kita, mengejek kita nggak peduli. Yang penting ridho Allah. Yang penting kita bikin Allah senang. Karena ketika kita bikin Allah senang, kita sendiri akan senang. Sebaliknya ketika kita menunggu pujian orang, cinta dari
sama makhluk, ketika kita mengharapkan sesuatu dari makhluk, pujian ataupun cinta sebagainya, maka itu nggak akan pernah puas karena kita mengharap lebih gitu. Jadi intinya ada yang cocok dan ada juga yang kurang cocok dari stoikisme ini jika kita terapkan dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Nah, dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan sebagai seorang yang belajar agama, di mana saya juga studi saya ketika kuliah juga saya mempelajari Islam, saya mempelajari pemikiran Islam, di mana topiknya di situ ada tentang akidah dan filsafat. Nah, jadi menurut saya bagi siapapun kawan-kawan, teman-teman yang ingin belajar filsafat itu bagus. Karena filsafat itu emang dia belajar untuk mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Makanya ada filsafat agama untuk mengetahui tentang hakikat agama itu, ada filsafat ekonomi, ada filsafat politik dan sebagainya. Jadi emang filsafat itu induk segala ilmu ya. Tapi ingat, kita sebagai orang Islam itu harus sebelum belajar filsafat harus belajar agama dulu, alias harus ngaji dulu. Karena kalau nggak ngaji, kita akan skeptis, susah untuk menebak mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau kita misalnya sudah ngaji, kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam, kita akan tahu bahwasanya rata-rata ya pemikiran-pemikiran dalam filsafat itu juga berasal dari Islam, berasal dari Al-Quran dan hadis, ajaran Nabi, para sahabat, para sufi, para filosof. Jadi para filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd, sebagainya, mereka itu istilahnya mempelajari filsafat Yunani, kemudian mereka Islamkan. Apa yang tidak cocok itu dibuang, yang cocok dengan Islam itu diterapkan. Intinya hati-hati ketika kita memilih menjadikan prinsip-prinsip dari filsafat itu sebagai pegangan hidup. Dalam hal ini stoikisme. Karena ada hal-hal yang kurang cocok diterapkan dalam agama kita. Dan sebenarnya prinsip-prinsip yang kita lihat, sepertinya indah sekali, itu sebenarnya sudah ada dalam Islam. Prinsip kebahagiaan itu sudah dirumuskan oleh para sufi. Makanya kalau kita belajar tasawuf itu kita akan belajar tentang zuhud, wara, kita akan belajar tentang filsafat cinta, harap, takut, sebagainya. Jadi prinsip-prinsip mengatasi kegalauan ini sebenarnya sudah ada dalam Islam. Cuman mungkin karena kita tidak atau kurang membaca pelajaran agama, ilmu-ilmu agama, jadi kita melihat seakan-akan hal dalam filsafat ini sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Mungkin alangkah baiknya ketika kita ingin mempelajari suatu hal yang baru terutama dalam bidang filsafat ini, hendaklah hati-hati, selektif, dan hendak dicek apakah ada yang bertentangan dari hadis atau Al-Quran. Mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya harap bagi teman-teman yang masih mencari kebahagiaan, ingin hidupnya tenang, semoga kita semua diberi kebahagiaan. Dan ingat, kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita mencapai ridha Allah. Dan ingat, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Sekian video dari saya, terima kasih. Silahkan disebarkan jika bermanfaat. Wa akhiran aqulu qawli hadza, jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.